muslimin bisa mengalahkan 1000 pasukan kaum kafir Quraisy yang mana saat itu dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Bahkan saat itu Abu Lahab dan Abu Jahal terbunuh di perang Badar, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika itu kagetlah pasukan kaum kafir Quraisy ini, bagaimana mungkin pasukan kaum muslimin yang hanya berjumlah 300 bisa mengalahkan pasukan kaum kafir Quraisy yang berjumlah 1000. Maka dari itu setelah kekalahan itu semakin bertambahlah kebencian kaum kafir Quraisy ini kepada kaum muslimin. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai memenangi perang Badar, Rasulullah menyuruh sahabat untuk tidak senang, tidak boleh beryuforia, tidak boleh berpesta, karena kaum kafir Quraisy pasti akan melakukan pembalasan. Dan betul Bapak Ibu sekalian, pasukan kaum kafir Quraisy yang saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan itu sudah merencanakan untuk melakukan balas dendam. Mereka mengumpulkan 3 kali lipat pasukan daripada perang Badar. Berarti mereka mengumpulkan 3000 pasukan untuk mengalahkan kaum muslimin. Nah, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan baru pindah ke Madinah. Jadi Rasulullah baru diterima oleh seluruh elemen masyarakat Madinah, mau yang sudah masuk Islam, mau yang masih belum masuk Islam. Nah, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah lagi dengan para sahabat untuk bagaimana cara menyikapi tantangan perang ini, balas dendam dari kaum kafir Quraisy ini. Rasulullah menyebutkan 2 opsi, apakah kita langsung keluar menyerang atau bertahan di dalam, menyerang pasukan kaum kafir Quraisy ini secara sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah bermusyawarah, sekali lagi di sini Rasulullah menunjukkan pentingnya bermusyawarah ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Rasulullah tetap mengajak sahabat-sahabatnya untuk bermusyawarah, karena Rasulullah tetap yang mengambil keputusan, tetapi para sahabat ini memberikan ide-ide mereka. Rasulullah memberikan kesempatan kepada sahabat untuk memberi ide-ide mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat di depan kita ini adalah Gunung Uhud, dan ada bukit kecil di dekat kita ini, yang di depan yang ada orang-orang kelihatan di depannya, itu namanya Bukit Pemanah. Nah, kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Setelah bermusyawarah, Rasulullah memutuskan untuk menyerang secara diam-diam dari dalam. Jadi Rasulullah saat itu menyiapkan 1000 pasukan, tetapi dari pasukan itu tidak semuanya orang-orang yang taat kepada Rasulullah. Ada orang yang munafik yang katanya ingin membantu Islam, tetapi pada akhirnya mereka kabur melarikan diri. Tersisalah sekitar 700 pasukan yang akan melawan 3000 pasukan kaum kafir Quraisy. Jadi Rasulullah memiliki strategi perang, yaitu 50 orang untuk tetap bertahan di Bukit Pemanah. Jadi mereka itu tugasnya melindungi pasukan yang di bawah. Ketika ada pasukan musuh datang, mereka menembaki pasukan musuh itu dengan anak panah. Rasulullah berpesan, apapun yang terjadi, kalian jangan turun dari bukit ini. Nah, itu pesan Rasulullah. Kemudian setelah terjadi peperangan, kemudian pasukan kaum muslimin berhasil memukul mundur pasukan kaum kafir Quraisy. Sudah terlihat nih tanda-tanda kemenangan sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Tetapi sekali lagi di sini pentingnya untuk mentaati perintah ketua, perintah Raisul Qaum, yang tidak lain di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di awal tadi Rasulullah menyampaikan kepada pasukan pemanah yang dipimpin oleh pamannya Hamzah itu untuk tetap berada di atas bukit pemanah. Jangan sampai kalian turun apapun yang terjadi. Cuman mereka ini melihat di bawah itu pasukan kaum kafir Quraisy sudah mulai tunggang langgang lari balik ke arah Mekah. Mereka mengira kemenangan sudah dekat, jadi mereka niatnya turun untuk membantu mengumpulkan harta rampasan perang, ghanimah. Niatnya baik sebetulnya Bapak Ibu sekalian, ingin membantu. Cuman itu tadi, kalau sudah dibilangi oleh pemimpin, kita harus nurut, kita harus menuruti apa yang pemimpin kita katakan. Maka setelah itu ternyata
pasukan kaum kafir Quraisy itu yang mereka mengasingkan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk mengawasi daripada parit yang kita lewati tadi, yang di sebelah sini. Jadi ketika Khalid bin Walid melihat celah di Bukit Pemanah, bahwasanya pemanah ini sebagian besar sudah turun, mereka langsung menyerbu Bukit Pemanah. Kemudian pasukan yang di bawah yang tadinya kelihatan kabur, mereka memutar, kemudian balik menyerang kaum muslimin. Dan saat itu 70 syuhada gugur di medan perang Uhud ini, Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah membalas segala perjuangan syuhada-syuhada Islam ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, termasuklah di situ diantaranya paman Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, di situ Rasulullah sangat sedih karena pamannya yang sangat dia cintai harus gugur di medan perang, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita akan mencari tempat parkir terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita kalau sudah parkir, itu posisi Bukit Pemanah ya. Waktu perang Uhud itu Bukit Pemanah. Coba dijelaskan sama Mutawib. Sedikit ya, itu Bukit Pemanah, pasukan pemanah yang diinstruksikan sama Rasul tidak boleh bergerak, diinstruksikan yang tempat bagaimana kondisi peperangan. Ternyata para sahabat yang bagian pemanah. Ya, kalau posisi pertempuran waktu sebelum pemanah itu Waktu pertempuran turun berlangsung itu sangat sengit dan ketat. Ya, sangat ketat. Pasukan kafir Quraisy sudah tergeber ya, sudah mundur, sudah kabur. Kalau ini pasukan kavaleri, pasukan jalan kakinya sudah pacar kacil. Jalan. Nah, itu Bukit Pemanah. Nah, ini di sini Bukit Pemanah yang para pemanah mujahidin Muslim Islam di sana. Termasuk di sana ada syahid ya, yang merupakan paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Di sini beliau gugur, yang mana kisahnya cukup tragis ya. Di sini. Dan memang bahwa Rasulullah itu pemimpin perang yang ulung ya, bisa mengatur strategi peperangan. Posisi umat Islam dulu waktu itu. Dan cukup luas ya ini Bukit Uhud ya, perbukitan ya. Memang ini apa ya, medannya sulit sebetulnya ini untuk diserang dari berbagai arah ya. Dan waktu pasukan Rasul di atas angin, pasukan Islam di atas angin dengan manuver dari pemanah yang melakukan serangan-serangan terus-menerus ke bawah. Akhirnya pasukan Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan ya, sama Abu Jahal dan Abu Lahab kalau tidak salah, mereka lari mau kabur ke arah sana. Yaitu tadi karena keteledoran pemanah-pemanah dari